Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Azril Hidayat. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah membantu channel kami dengan subscribe dan like serta share video-video kami. Kesempatan kali ini kita akan masih membahas tentang hasil diskusi Kemendikbud ya, Kemendikbud dengan pemerintah daerah tentang seleksi P3K tahun 2021. Yang akan kita cermati adalah tanggal-tanggal penting ya, jadwal-jadwal penting yang Bapak Ibu guru start teman-teman sekalian tidak boleh lupa. Nah, ini adalah jadwal-jadwal yang kita lihat ya, kita berdasarkan tadi ya hasil diskusi itu. Nah, kita lihat di setelah ujian seleksi ya, setelah ujian seleksi. Nah, di sini ada informasi mengenai ujian seleksi. Kemudian poin pertama ada yaitu rencana pelaksanaan. Nah, ini di bulan Januari, berarti sekarang ya Bapak Ibu guru, itu adalah pendaftaran. Nah, ini kita masih menunggu mulai kapan, tanggal berapa pendaftaran ini akan dibuka. Tentunya di web resminya SSC ASN. Nah, yang untuk pendaftaran ini yang kita harus pastikan ini ya Bapak Ibu guru ya, tentang kevalidan NIK kita. Kemudian ya, yang terpenting itu ya NIK. Jadi NIK itu harus terintegrasi dengan Dapodik. Nah, maka dari saat ini Bapak Ibu guru silahkan cek ya NIK apakah yang ada di Dapodik itu sama dengan NIK yang terdaftar di Dukcapil atau tidak. Nah, itu tolong diverifikasi secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah di bulan Februari materi pembelajaran dapat diakses. Nah, ini di bulan Februari ada materi-materi yang disuguhkan tentunya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Itu tentang materi pembelajaran. Artinya materi-materi apa yang nantinya akan diujikan itu bakalan disajikan di sana dan bisa diakses secara gratis. Nah, ini tentunya materi ini berkaitan dengan ini ya, materi berkaitan dengan ini. Nah, ujian ini ya tentang kompetensi teknis sesuai mata pelajaran, kemudian tes bakat skolastik, penalaran, kemudian kompetensi manajerial, kemudian kompetensi sosiokultural dan juga pertanyaan wawancara. Nah, ini tentunya akan bisa kita akses secara penuh dan secara gratis ya. Nanti kita tinggal menunggu aja di mana akan diluncurkan materi-materi itu. Kemudian poin yang ketiga itu bulan Mei ya. Bulan Mei adalah ujian seleksi untuk guru TK, SD, SMP, dan SLB. Nah, ujian seleksinya untuk bulan Mei ya. Bulan Mei itu guru TK, SD, SMP, dan SLB. Bulan Mei-nya. Kemudian bulan Juninya itu seleksi untuk guru SMA dan SMK bulan Juni. Nah, sedangkan bulan Agustus mungkin ini Agustus rekap dan lain-lain ya, mungkin bulan Agustus. Kemudian September itu ujian seleksi kesempatan kedua. Tentunya mungkin ini bisa untuk kedua-duanya ya, bisa untuk seleksi kedua untuk Mei, mungkin untuk Juni mungkin, karena ini tidak ada keterangan pastinya ya. Kemudian Desember udah ujian seleksi kesempatan ketiga. Ini seperti di awal ya, ketika tidak bisa, maksudnya tidak berhasil di ujian yang pertama, maka dia bisa melakukan di ujian yang kedua atau ujian yang ketiga ya, karena diberi kesempatan 3 kali. Kemudian poin kedua, Kemendikbud menanggung semua biaya ini tidak usah ya. Nah, ini poin 3. Passing grade akan ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional dan diumumkan bulan Januari 2021. Nah, ini juga penting ya, Januari ya. Selain pendaftaran di bulan Januari itu juga ada pengumuman tentang berapa ya
batas ambang batas atau batas minimal nilai atau passing grade ya, yang akan ditentukan oleh Panselnas ya di bulan Januari ini. Tidak ada afirmasi terkait passing grade, jadi ya sudah, passing grade tidak ada afirmasi lagi. Nah, kemudian kita bahas ya yang kedua, kita ke ini tanggal-tanggal pentingnya ya. Nah, ini pemberkasan ya, ini juga penting. Informasi terkait pemberkasan dilakukan oleh BKD, jadi Badan Kepegawaian Daerah ya. 2. Setelah proses pemberkasan selesai, BKN mengirimkan NIP ke pemerintah daerah. Jika sudah selesai penetapan NIP-nya, kemudian BKN mengirimkan NIP itu ke daerah. 3. Pemerintah daerah membuat SK pengangkatan serta kontrak untuk guru PPK. Nah, pemerintah daerah membuat SK pengangkatan, jadi ada SK pengangkatan kemudian SK kontrak ya. Karena kalau kita pahami di mekanismenya, guru P3K ini dia kontrak selama setahun ya. Setahun kemudian dievaluasi, kemudian dilakukan perjanjian lagi, kontrak lagi, seperti itu. Yang keempat, pemerintah daerah menyerahkan SK pengangkatan serta kontrak ke guru PPK. Nah, artinya kalau sudah membuat SK pengangkatan, NIP-nya sudah keluar, kemudian dibuat SK pengangkatan, dibuatkan SK kontrak, kemudian diserahkan ya. Nah, pertanyaan seputar pemberkasan: 1. Apabila lulus, apakah setiap tahun harus memperpanjang masa kerja atau pemberkasan ulang? Apabila lulus, apakah setiap tahun harus memperpanjang masa kerja atau pemberkasan tiap ulang? Ini tapi tidak ada jawabannya ya ini ya. Nah, maksudnya ini pertanyaannya kan, apakah kalau sudah lulus, sudah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, apakah setiap tahun harus memperpanjang masa kerjanya tiap tahun? Kalau yang saya pahami, kalau pemberkasan ulang mungkin tidak ya, kan, tetapi kalau memperpanjang masa kerja, kontraknya diperbarui itu iya ya, karena sesuai di AA di pengertiannya ya, atau apa yang dimaksud dengan P3K itu memang dia harus kontrak selama setahun ya, perjanjian selama setahun kemudian diperbarui, seperti itu. Nah, ini sekilas tentang ini ya, tanggal-tanggal penting ini. Jangan lupa yang harus kita terlalu ingat dan Bapak Ibu guru yang memang berminat untuk melakukan ujian atau mendaftar sebagai PPPK, maka catat tanggal ini ya, bulan ini Januari pendaftaran. Jangan lupa sinkronisasi antara NIK Dapodik dan NIK di Dukcapil. Kemudian Februari itu ada materinya yang berkaitan dengan materi ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, kompetensi teknis, skolastika, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Mei itu ujian untuk guru TK, SD, SMP, dan SLB. Juni itu untuk guru SMA dan SMK. September ujian kedua, seleksi kesempatan kedua. Desember kesempatan ketiga. Dan di bulan Januari akan ditentukan passing grade ya untuk P3K tahun 2021. Nah, sekian Bapak Ibu guru. Nanti kalau ada yang mau memiliki berkas ini, silahkan download ya, saya sertakan di link deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ketika ini bermanfaat, silahkan di share ke teman-teman, ke saudara-saudara terdekat. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.